Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita akan kembali belajar tentang matematika ya. Di sini sekarang Bu Ulfa akan membahaskan PR kalian di aktivitas 15. Oke, dimulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ada A sampai H. Nih, yang A dulu. 3 dikali 2/9 dikurangi 4 3/5. Oke, anak-anak sudah paham ya, kalau untuk operasi hitung campuran berarti yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Untuk perkalian kali ini akan lebih mudah jika dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Yuk, apa? 9 kali 2 9 kali 2 18 ditambah 2. 9 kali 2 18 ditambah 2 berarti adalah 20/9. Untuk pengurangannya nanti. Oke. Nah, sekarang ini ada 3 di bagian pembilang di atas ya. 3 ini kan sama dengan 3/1 ya. Tapi satunya nggak pernah dimunculkan karena berapapun yang dibagi 1 itu bilangannya sama. Oke, 3 ada di bagian pembilang, 9 ada di bagian penyebut. Maka ini bisa disederhanakan, bisa dicoret ya. 3 dibagi 3 dapat 1, 9 dibagi 3 dapat 3. Berarti 20/3 untuk perkaliannya. Kemudian baru dikerjakan untuk yang pengurangan. Oke, yuk pengurangan mau pakai apa? Oke, karena ini sudah jadi pecahan biasa, maka kita jadiin pecahan biasa ya. Yuk, 5 berapa ini? 5 dikali 4 20 23 ya. 23/5. Sedangkan kita harus menyamakan penyebutnya dulu atau kita membuat KPK-nya. Jadi berapa? 15 ya. Jadi 15. 3 dikali 5, maka atas juga dikali 5. 5 kali 20 sama dengan 100. Sedangkan 5 dikali 3 jadi 15. Yang atas 23 dikali 3 berapa itu? 23 dikali 3. Yuk, kalau nggak bisa harus pakai orang-orang. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Oh, 69 Bu. Berarti 100 dikurangi 69/15. Hasilnya adalah berapa? 31/15. Nah, anak-anak diingat ya, kalau di pembilang ini masih lebih besar dari penyebut, maka harus dijadikan pecahan campuran. Berapa ini? 31 dibagi 15 dapat 2 ya, karena 15 kali 2 30. Sisanya 1 per penyebutnya sama. 2 1/15 ini. Oke. Kemudian untuk yang B. B itu ada 2 4/5 dikali 1/7 dikurangi 0,35. Oke, ya. Karena di sini ada perkalian dan di sini ada pengurangan, maka yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Yuk, 5 kali 2 10 tambah 4 14 Bu per 5 kali 1/7 dikurangi 0,35. 0,35-nya kita nantikan dulu ya. Terakhir gitu. 7 sama 14 Bu. Oke, 7 dibagi 7 dapat 1, 14 dibagi 7 dapat 2. Berarti 2 kali 1 2/5. Karena ini pasangannya adalah desimal, maka Bu Ulfa mau jadiin desimal aja. Yuk, 2/5 tanpa harus berhitung lagi ya. Jadi 0,4 dikurangi 0,35. Nah, ayo gimana yuk? Pengurangan desimal. Yang dikurangkan atau yang disejajarkan adalah tanda komanya. Jika yang atas ini hanya ada 1, maka boleh diberi tambahan 0 atau bantuan 0, maka hasilnya adalah 0, berapa ini? 0,5 ya, sudah di ya kan? 40, ini sudah dipinjam 1 jadi 3. Berarti 0,05. Ini untuk yang B. Sekarang yang C. Yuk. C ada 1/3 ditambah 1,5 dibagi 0,5. Nih. Nih ya, ada tambah sama bagi. Berarti yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian. Ini sama-sama desimal. Bagaimana kita mau jadiin pecahan biasa dulu ya supaya gampang nih.
1/3 tetap tak tulis. Ini 1/5, 1,5 berarti 1/2, ya kan? 1/2 dibagi setengah. Bu, ini kan campuran, jadiin pecahan biasa dong, Bu. Oke, yuk. Berapa? Ini 1 ya. Oke, 1/3 ya. Ini berarti 2 kali 1 tambah 1, 3/2 dibagi setengah. Jangan sekali-kali kalau kamu ini ada tambah sama bagi di sini kamu langsung coret gini ya. Ini sama-sama 3 di sini, itu tidak boleh ya. Jadi yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian. Jadi ini nggak boleh dicoret loh ya. Ini ditemukan ini 3 sama 3 yang di sini dicoret, padahal ini terlarang. Jadi pencoret-coretan ini ya, penyederhanaan atau kita bisa nyoret-nyoret kayak gini kalau hanya terkhusus tanda apa sayang? Tanda silang ya. Berarti ini 1/3 ditambah 3/2, karena ini pembagian bisa dijadikan perkalian asal dibalik 2/1. Nah, ini baru boleh dicoret ini 2 sama 2 yang di sini. 3 sama yang di sini, Bu, enggak boleh karena ini adalah penjumlahan. Yang boleh hanya perkalian. Yuk, berarti perkalian diselesaikan dulu nih. 1/3 ya. 1/3 ditambah berapa nih? 3 kali 1, bawahnya juga. Oh iya, Bu. 3/1 atau alias bisa ditulis dengan angka 3 saja. Berarti gimana nih? Ya udah, kalau ini hasilnya sama dengan 3 ya kan? Berarti ya udah gini aja. 3/3 gitu ya. Tapi ini sebagai bilangan bulat yang di depan. Gitu. Oke, itu untuk yang A, B, C. Sekarang kita ke nomor yang D. Ya, kita ke nomor 1 yang D. Yang D ini adalah 1,75 ya. 1,75 dikurangi 0,5 kemudian dikalikan 3/4. Ayo, ada pengurangan dan perkalian, maka yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Ini Bu Ulfa tetap tulis aja gitu ya. 0,5, ayo, sudah terbiasa ya. 1/2 gitu. Dikali 3/4. Nah, ini jangan sekali-kali Bu, 4 itu bisa dibagi 2, tapi kan ini kan sama-sama di bawah, jadi nggak boleh. Tetap dikalikan ya. Ini 1,75 dikurangi 1 kali 3, 3. 2 kali 4 lah 8. Oke, berarti 3/8. Ayo, sudah hafal 3/8 itu berapa? Ingat ya, dikali 125, berarti atas juga dikali 125 untuk per 1000 ya. Berarti ada 0,125 kali 3 berapa? Kalau 125 kali 2 aja 250, berarti kali 3-nya 375 gitu. Berapa yuk dihitung? Bu, aku mau tak susun aja karena aku kalau awang-awangan nggak bisa nih, Bu. Oke, yuk disusun. Berapa ya? 0 kurangi 5, 5. 15 kurangi 7, 8. Bu, ini tadi kan udah dipinjam. Oh iya, jadi 4 ya. 4 kurangi 7 atau 14 kurangi 7 hasilnya 7, Bu. Oke, nih. Terus ini juga udah dikurangi jadi 6. 6 kurangi 3 hasilnya 3 gitu ya. Kemudian satunya tetap 1 kurangi 0,1, berarti hasilnya adalah 1,375. Coba dicek lagi yuk. 0 kurangi 5, 5. Ini sudah dipinjam 1, jadi 4. 14 kurangi 7, 7 ya. Nih juga sudah dipinjam 6. 6 kurangi 3, 3 ya. Jadi harus teliti ya, Bu aja kadang salah kalau nggak diteliti lagi gitu. Jadi kalau setelah menghitung harus diteliti lagi. Sekarang yang E. Sekarang yang E, ini sudah ada kurung-kurung juga nih. 3,5 ditambah 2/5 kemudian dikali dalam kurung 75% dikurangi 1/2. Yuk, ingat syaratnya yang mana dulu anak-anak? Yang di dalam kurung. Kalau sudah ada yang di dalam kurung, jangan pernah hilangkan kurungnya. Kalau nggak ada tanda kurung, jangan sekali-kali nambahi kurung-kurungan ya. Jadi
kalau sudah ada tanda kurung, tolong dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Maka ini Bu Ulfa tulis dulu sama persis karena kita mau mengerjakan yang di dalam kurung. 75% dikurangi setengah. Anak-anak, kalau ini jadiin persen jadi berapa sih? Setengah 50% ya. Oh, berarti 75% kurangi 50% sama dengan 25%. Padahal kalau dijadiin pecahan biasa 25% itu gimana? Sama dengan 1/4 gitu ya. Yang di dalam kurung ini hasilnya 1/4 dari mana, Bu? 75% dikurangi 50%, karena ini setengah, ini Bu Ulfa jadiin persen. Oh, hasilnya 25%. 25% itu sama dengan 1/4. Maka dari itu kita sudah bisa menyelesaikan yang dari sini sampai sini. Yuk, 4 di sini dicoret sama 2. Ini 1, ini 2. Berarti 3,5 ditambah berapa nih? 1 kali 1, 1. 5 kali 2, 10. Oh, 1/10. 1/10 itu sama dengan berapa sih? Sama dengan 0,1. Berarti hasilnya adalah 3,6. Set. Ya, itu yang E. Kemudian yang F, cukup nggak nih yang bawah? Oke, kayaknya cukup ya. F ini ada 12,4 dibagi dalam kurung lagi anak-anak. Dalam kurung lagi 1, 2/5 ditambah 25%. Nih. Yuk, berarti yang di mana dulu? Yang di dalam kurung dulu. Yuk kita selesaikan. Yang di dalam kurung dulu nih. Yang di dalam kurung ini berapa nih? Ada 25% sama 1 2/5. Mau dijadiin apa? Mau dijadikan pecahan desimal atau mau dijadikan pecahan, atau mau jadi persen juga boleh. Kalau jadi persen itu berarti 1, ya kan, ini kan lebih dari 1, berarti kan 100 ya. 100, sedangkan 2/5 nya ini adalah 0,4. 0,4 berarti 140% ditambah 25%. Oke. Jadi berapa tuh? 12,4 dibagi ini. Ini berarti hasilnya adalah 165%. Loh Bu, itu kan ada persen sama desimal. Kita gimana dong Bu? Oke, kita sekarang cek ya. Kamu kalau Bu Ulfa sering lihat kamu mengerjakan pembagian perkalian tuh pakai desimal nih. Sekarang tak kasih tahu caranya yang betul gitu ya. Jadi kalau kamu mau mengerjakan dengan desimal harus runtut seperti yang Bu Ulfa contohkan ya. Nih, ini 165% ini dijadiin pecahan desimal dulu, jadi berapa anak-anak? Jadi 1,65 ya. Ya kan? Kalau 65 aja 0,65. Berarti kalau 165 bisa 1,65. Ayo kita jadikan ini sebagai pelajaran pembagian desimal. Yuk, 12,4 dibagi 1,65. Nih, 12,4 dibagi 1,65. Yuk, ini. Gini nih caranya nih. Kalau yang di depan ini artinya ada di dalam porogapitnya ya. Nih. Yang ini ada di luarnya. Caranya tuh kayak gini. Jadi kamu harus runtut nih. Kalau kamu mau pakai desimal, harus ininya disertakan. Kalau nggak disertakan berarti kamu pakai kalkulator gitu aja deh. Karena nggak tahu Bu Ulfa caranya, ya kan? Nih. Ini kali nah di belakang koma ini kan ada 2. Yang di sini di belakang koma ada 1. Maka kita bebaskan dulu. Caranya gimana, Bu? Di belakang koma ada 2 itu berarti artinya kali berapa sih? Per 100 ya, berarti harus dikali 100. Sayangnya di sini cuma 1. Nah, yang di luar kali 100 ya yang di dalam juga harus dikali 100 supaya adil. Yang di luar jadi 165, yang di dalam jadi 1240. Nah, kalau yang seperti ini sudah jadi seperti ini baru kita bisa berhitung nih. Itu kan panjang kan caranya. Makanya kalau pakai desimal itu lama. Enak pakai pecahan biasa. Nah, tuh. Berapa ya kira-kira? 1
1240 dibagi dengan 165. Berapa yo anak-anak? Caranya gimana itu? Berarti kita mencari bilangan yang mendekati 1240 ya kan? Yang bisa dikalikan 165. Berarti berapa yo? Susah kan? Nah, kalau pakai desimal tuh gitu. Kira-kira kali berapa ya? Kita bisa caranya dengan dibulatkan. Kalau ini berarti kita bisa jadi 150 gitu ya. 150 biar jadi 1240 ini kali berapa kira-kira? Kali 6 itu kan 900 ya kan? Berarti kita coba kali 7 ya. 165 kali 7. Ini 35, 42 tambah 3 berarti 45, nyimpen 4, 7 kali ini. Oke, ini masih di bawah ini ya, berarti bisa kali 7 1155. Ini baru dikurangkan, ini 5 coret jadi 3 kurangi 5 13 ya, berarti 8 coret habis ya. 85 baru dikali lagi. Bisa dikasih 0 asal atasnya dikasih koma. 850, aduh berapa nih tadi? Kalau 900 kali 6 berarti ini di bawahnya, berarti kali 5. Yuk kita cari 165 kali 5. Sulit kan? Panjang kan kalau kayak gini nih. Enakan pakai apa? Enakan pakai pecahan biasa nih. 825 ya, kalau dikali 5 berarti dapat 5 nih. 5 kali 165 hasilnya 825. Oke, dikurangi ya cuma 25. 250. Itu berapa dong? 165 kali 2 nggak mungkin lah. 250 itu kan cuma 125 ya kan? Berarti cuma dapat 1. Nah, udah kalau kayak gini nih, udah kertasnya udah mentok. Kemudian Bu Ulfa juga panjang banget. Biasanya Bu Ulfa sama Bu Ani cuma 2 angka di belakang koma kalau mencari kayak gini, karena nggak akan selesai. Nanti hasilnya ini 51515151 terus gitu ya. Nah, hasilnya 7,51. Ini yang nomor F gitu lah. Ini hasilnya adalah 7,51 untuk yang desimalnya. Nah, panjang kan? Enakan pakai pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke G. Yuk kita masuk G. G ini 1/2/3 dibagi 5/6 dikurangi 1/4 kali 0,6. Yuk, nih ada pembagian, ada perkalian. Berarti kita selesaikan dulu yang itu ya. 3 kali 1 tambah 2 berarti berapa? 5/3 dibagi. Nih dibagi berarti bisa langsung jadiin kali ya, asal dibalik tanda kurangnya tetap nih 4 kali 1 4 tambah 1 5 ya, berarti 5/4 kali 6/10. Kalau kalian ingatnya 6/10 ya 6/10 aja, nggak masalah. Coret ini dapat 1, ini dapat 2, ini coret ini dapat 1, ini dapat 2, coret ini dapat 3 ya kan, coret ini habis. Oke, berarti kita rapikan ya. Ini sudah habis semuanya, berarti 2 tok ya. Dikurangi 1 kali 3 4 kali 1 4, berarti 3/4. 2 kurangi 3/4. Oh Bu, 3/4 itu kan 0,75 Bu. Oke, berarti hasilnya adalah 2 kurangi 0,75 1,25 gitu deh. Oke, kita lanjutkan yang H ya. H di sini ada 25% ditambah 1/2 dikali dalam kurung 0,45 ditambah 2/5. Ingat, ada yang di dalam kurung Bu, maka aku mau mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Oke, berarti yang lain ditulis aja ya, supaya tidak terlupa. Nih, berarti 0,45 ditambah 2/5. 2/5 udah hafal ya, 0,4 ya. Berarti 0,45 ditambah 0,4. Ini hasilnya jadi berapa? 0,85.
Bu, karena ini ada perkalian sama penjumlahan, berarti aku menyelesaikan yang perkalian dulu. Oke, kita jadiin pecahan biasa aja ya Bu, biar cepet. Oke, memang betul. 2 kali 1 tambah 1, 3/2 dikali. Bu, aku nggak bisa kalau yang sederhana itu, tapi ini 85/100 tuh Bu, aku taunya itu, nggak apa-apa. Yap. Aduh, terus gimana Bu, nggak bisa dicoret tuh? Kata siapa nggak bisa dicoret? 85 sama 100-nya bisa nggak? Bisa, sama-sama bisa dibagi berapa? 5? Oke, yuk 5, 85 dibagi 5 dapat berapa? 8 bagi 5 dapat 1, sisa 3, 35 bagi 5, 17 Bu, yang ini dapat 20. Oke, berarti tinggal 3 kali 17 sama 2 kali 20. Berapa tuh? 25% ditambah 3 kali 17 kali 3 nih, 1, 2, oke 51 Bu, oke 51/40 ya kan, 2 kali 25, oke Bu, 25% ini kan 1/4 Bu, iya betul. Terus ini ditambahin kayak gini Bu, betul, ini jadiin per 40 semua aja. Yang satu yang belakang ini tetap, yang depan ini kali 10, berarti bawah kali 10, atas juga kali 10 Bu. Hasilnya 61/40. Ini lebih besar pembilang ya anak-anak, berarti kita jadiin pecahan campuran. 61 bagi 40 dapat 1, sisanya berapa? Sisanya 21/40. Oke, itu yang H. Sekarang yang 2 ya. Nomor 2 ini adalah soal cerita. Dio menuangkan air ke dalam gelas yang memiliki volume 350 ml sampai 4/7 bagian. Jadi cuma diisi 4/7 bagiannya tok gitu. Padahal volume gelas itu 350 ml. Lalu ia meminum air tersebut sampai tersisa 2/5 bagian. Berapa mililiter air yang diminum Dio? Berarti bagaimana? Kita cek dulu nih, yang diisi berapa? Yang diisi berarti 4/7 bagian dari 350, ya kan? Ya kan? Nah, setelah itu kita kurung dulu nih. Sisanya itu 2/5, sayangnya bukan mililiter sayang, ini bagian. Jadi juga sisanya 2/5 bagian dari volume gelas gitu kan, yang minum air tersebut sampai tersisa 2/5 bagian gelas. Berapa mililiter yang diminum Dio? Berarti nanti airnya dikurangi dengan 2/5 dikali 350 titik ya. Berarti ini gimana nih? 7 dibagi 35 dapat 5. 40 kali 4 kali 50 200 ml. Yang diisi Dio itu 200 ml. Sedangkan yang diminum dia sampai berapa nih? 2 kali 7 14, 140 ml. Berarti sisanya, oh maaf, ini sisanya ya. Ini volume air, sedangkan ini yang sisanya. Berarti yang diminum Dio berapa nih? Dio meminum 200 kurangi 140, berarti berapa? 60 ml. Jadi air yang diminum Dio, D-nya besar ya anak-anak kalau nama orang, Dio adalah 60 ml. Oke, sip. Sekarang yang nomor 3. Pak Indra membeli 22,5 kilo jeruk, sebanyak 60% sudah dimakan bersama keluarganya. Tapi ketika dia ada teman kerjanya berkunjung, dapat lagi nih rezeki nih 1/2/5, maka bagaimana caranya? Berarti ini kan bagian karena persen ya, berarti 60% dari 2,5 ini sudah dimakan, baru nanti dapat lagi 1/2/5 gitu kan. 60% dari 2,5 kilo berapa? Bu, aku bisanya 60/100 Bu, kali 2,5 Bu. 2,5 itu kalau dijadiin pecahan biasa kan 5/2 ya Bu. Karena 2,5 kan 5 dibagi 2. Yuk, ini ada 0 nih, coretin nih. Ingat ya, kalau yang di atas coret 1, bawah juga coret 1 aja. 5 Bu sama 10, sip. Ini 1, ini 2, 6 sama 2, ini 1, atas 3 gitu ya.
3 kali 1 sama dengan berapa yuk? Ini tambahnya jangan lupa ya, tetap ditulis. 3 kali 1 hasilnya 3. Yang bawah 2, ya kan? Ditambah ini jadiin pecahan biasa nih. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 7/5. Wah, Bu, bisa dijadiin per 10, Bu. Oke, yuk jadiin per 10. Ini kali 5, atas juga kali 5. Berarti hasilnya berapa? 15. Yang bawah ini kali 2, atas juga kali 2. Hasilnya berapa? 14. Hasilnya jadi 29 per 10 atau 29. 29 per 10 atau 2,9. Jangan lupa ya ditulis jadi ya. Jadi jeruk siapa tadi? Jeruk Pak Indra. Pak Indra sekarang sama dengan 2,9 kilo. Itu ya anak-anak. Oke, jika belum jelas boleh bertanya. Bu Ulfa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.